Tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 dinilai tetap rentan muncul sengketa. Salah satunya potensi sengketa itu yakni pemutakhiran daftar pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pemilu. Sengketa pemilu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu, di mana sengketa pemilu dibagi menjadi dua, yaitu sengketa proses dan sengketa perselisihan hasil pemilu. Di mana sengketa proses itu sendiri dimuat dalam pasal 466 bahwa sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU baik provinsi dan kabupaten atau kota. Kemudian pada pasal 473 bahwa disebutkan perselisihan hasil pemilu umum atau disingkat PHPU adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara rasional, di mana penetapan perolehan suara tersebut dihasilkan dari pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Dalam melakukan penanganan sengketa proses pemilu dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Bawaslu dan PT UN. Kedua lembaga tersebut memiliki tugas yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu. Terdapat beberapa tahapan dalam penanganan sengketa proses pemilu, yaitu yang pertama, menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Kemudian yang kedua, melakukan verifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Selanjutnya, pihak dari Bawaslu melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa. Mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam sengketa proses pemilu sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa tanah yang ada pada umumnya. Jika dilihat pada konsep mediasi, menurut para ahli John Wycliffe bahwa mediasi ialah suatu prosedur penahan di mana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. Kemudian pada pasal 1-7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa mediasi itu sebagai penyelesaian sengketa melalui proses perundingan pada pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator itu sendiri ialah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, kemudian berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Lantas, bagaimana proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu dalam menangani sengketa proses pemilu? Terdapat beberapa proses dalam mediasi, yaitu di mana mediasi tersebut dilakukan dengan proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan, di mana setelah permohonan sengketa proses pemilu diregistrasi, pihak Bawaslu mempertemukan pihak yang bersengketa, menentukan jadwal pelaksanaan mediasi, dan melakukan pemanggilan kepada para pihak, di mana pemohon dan termohon wajib menghadiri mediasi. Kemudian apabila pemohon tidak menghadiri mediasi setelah dilakukan 2 kali pemanggilan, maka Bawaslu menyatakan permohonan gugur dan menyatakan mediasi tidak mencapai kesepakatan, dan selanjutnya proses penyelesaian sengketanya dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Dalam tahapan adjudikasi dilaksanakan melalui mekanisme persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum, di mana adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu ini dilaksanakan ketika mediasi sengketa proses pemilu tidak mencapai kesepakatan, di mana tuntutan pemohon tidak disetujui oleh termohon. Adapun tata cara pengajuan pemohon
yakni permohonan diajukan ke Bawaslu, baik provinsi atau kabupaten kota, secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Setelah permohonan tersebut diajukan kepada petugas penerima, maka akan dilakukan verifikasi formal dan verifikasi material terhadap berkas atau dokumen pemohon. Kemudian apabila pemohon atau kuasanya tidak menghadiri sidang adjudikasi setelah 2 kali dilakukan pemanggilan, maka majelis sidang membuat putusan permohonan gugur. Dan apabila termohon tidak menghadiri sidang adjudikasi setelah 2 kali dilakukan pemanggilan, maka proses adjudikasi tetap dilanjutkan untuk membuat putusan, di mana sifat dari putusan Bawaslu itu sendiri merupakan final dan mengikat. Dan yang terakhir, apabila dalam mediasi maupun adjudikasi para pihak pemohon tidak puas dengan putusan Bawaslu yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dirasa putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidak memenuhi rasa keadilan, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum atas ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sekian dan terima kasih video edukasi hukum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.